wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa radakil kiram amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrarul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin para asatid, wabil khusus orang tua kita Bapak Ustaz Saidi yang saya hormati, Ketua DKM Bapak Menteri Nanang Abdul Hakim, para asatid yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Ittihadul Mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran bagi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersumber dari Abdullah Al-Intahi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ada 5 perkara yang menjadi obat hati ketika hati kita sedang keras, ketika hati kita sedang gelisah. Kalau bahasa baca sekarang, ketika hati kita sedang galau. Ada 5 perkara yang menjadi obat hati di saat hati kita sedang galau. Apa galau? Gelisah. Ya galau. Galau lah. Mikir macam-macam lah. Iya benar kasih Galau. Ini bersumber dari Abdullah yang diambil dari perkataan Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas, juga dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Khamsun huna min dawa'il qalbi. Ada 5 perkara yang menjadi pengobat hati, yang menjadi penenang hati di saat hati kita sedang gelisah, di saat hati kita sedang galau. Jadi kalau hati kita lagi galau, hati kita lagi gelisah, 5 perkara ini adalah sebagai obatnya. Yang pertama, mujalatus sholihin, yaitu duduk kumpul bareng bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang alim, dengan para ahli ilmu. Duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, majlis nasihat, majlis mudzakarah. Kalau hati kita sedang galau, jangan ini mah hati lagi galau curhat di Facebook. Iya, bisa kita curhat di Facebook. Akhirnya kita lagi galau bukan tambah beres, orang semua pada tahu. Terus tadi lagi galaunya begini. Nah, itu ya. Jadi kalau kita cerita curhat di Facebook itu bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi mengumbar masalah yang mana masalah itu kecil akan menjadi besar. Kalau mau curhat, pilihlah orang yang tepat. Maka penting bagi kita ketika menghadapi masalah harus kumpul
dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang alim itu akan memberikan nasihat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada masalah, ceritalah dengan orang-orang yang soleh supaya ada solusi. Apa solusi itu? Solusi adalah jalan keluar. Supaya ada jalan keluar, supaya masalah kita bisa terselesaikan. Jadi bukan menambah masalah dalam masalah. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Betul. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penenang hati kita ketika hati kita sedang galau, ketika hati kita sedang gelisah? Wa qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an bitadabbur, dengan menghayati fil makna, dengan maknanya. Bagaimana kalau sekarang kita baca Al-Qur'an tetapi tidak paham dengan makna? Zaman sekarang kagak ada yang bingung, kagak ada yang susah. Banyak Al-Quran terjemah. Baca Al-Quran, lihat terjemahannya, kita hayati kandungan maknanya. Insya Allah baca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, kita hayati kandungan maknanya, itu akan dapat menenangkan hati kita. Misalnya baca Yasin, baca Tabarok, habis subuh baca Tabarok, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana kalau umpama kita kagak bisa baca Al-Quran? Umpama ada yang kagak bisa baca Al-Quran sama sekali, bisanya baca Qul kagak apa-apa, diulang-ulang, paling kagak habis sholat kita baca 100 kali. Insya Allah itu pun akan menjadi hati kita tenang, membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena Qul juga bagian daripada Al-Quran. Kagak apa-apa yang pendek. Alam nasroh, kata sodrokolona engkau isroh, itu adalah ayat Al-Quran di mana ketika doa, ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah, apakah aku tidak melapangkan dadamu? Ya, supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang. Baca Al-Quran itu adalah sebagai obat hati ketika hati kita sedang dirundung dengan masalah, ketika hati kita sedang kacau, ketika hati kita sedang galau. Ya, baca Al-Quran, kayaknya jarang. Alif Lam Mim. Iya, kayaknya jarang. Kalau dulu lagi takdir mah, baca Al-Quran itu lagi takdir, makanya untung kalau takdir. Jadi kita baca Al-Quran bareng-bareng. Orang kita ya. Buat tinggal baca Al-Quran sederhana umuman. Gara-gara ini mati nih pada. Larang-larang pengen baca Al-Quran umuman sederhana itu sulit. Tapi lamun kumpul di majelis taklim, di pengajian, mau di insya Allah sedikit banyaknya kita baca Al-Quran. Al-Fatihah, Qul Yasin, ayat kursi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, semua insya Allah mengandung pahala. Adem rasa hati kita kalau harus baca Al-Quran. Coba iseng-iseng, buktiin dengan secara nyata. Besok subuh bangun baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai selesai. Insya Allah pagi itu, hari itu akan menjadi hari yang barokah bagi kita. Hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram, dan semua orang yang kita temui insya Allah akan membuat hati kita menjadi senang. Jadi kagak pegel pikiran kita. Jangankan orang lain itu berbuat baik terhadap kita, sekalipun orang itu berbuat salah,
Kalau jiwa kita lagi lapang, insya Allah dada kita akan terbuka. Insya Allah jiwa pemaaf kita, jiwa solider yang tinggi. Jadi kagak mendekat orang kesel baik. Jadi sumpah hati itu sumpah kalau misalnya jauh dari ibadah, jauh daripada baca Al-Quran, jauh daripada berteman dengan orang-orang soleh, hati itu sumpah baik. Enak baik, pegel baik. Kadang kesel, padahal yang dikeselin apa kagak hukum. Kenapa? Karena itu semua ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita sering baca Al-Quran, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita bakal tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah. Kenapa bisa menjadi tenang? Segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia sendiri tidak mengira, dia sendiri tidak menyangka. Kalau tahu kita nih, ibarat bahasa pepatah, kagak ada hujan, kagak ada angin, tahu-tahu ada orang yang kredit 10 juta. Orang butuh kan, duit apa kira? Dia lagi singkipin kak, kira bisnis kami lebih cair disipin itu, juta. Padahal harus orang ingat-ingat, kalau dulu cair itu kalau lagi bagian 10 juta, alhamdulillah. Apa yang ketiga yang membuat hati kita menjadi tenang sebagai obat di saat kita sedang gelisah, di saat kita sedang galau? Wa itlaqul batin. Jadi hati kita harus tenang. Kemudian wa itlaqul batni, perut kosong. Perut kita harus kosong. Artinya jangan terlalu banyak makan. Karena kalau orang banyak makan, banyak ngantuk. Banyak ngantuk, banyak tidur. Banyak tidur, banyak penyakit. Habis makan tidur. Sekarang kan tren penyakit apa namanya? Penyakit gula. Habis makan tidur. Timbul penyakit gula. Sebenarnya kalau orang dulu udah dipraktekin, orang dulu mah kapan kita kalau malam nggak boleh makan ya. Orang dulu tuh jangan makan malam, nggak boleh pemali karena memang berasnya langka. Dan sekarang malam tukang pecel udah lagi ada, nasi goreng ada. Ya. Kalau dulu kita udah malam nggak boleh makan, kata kita orang tua pelit nyirit dia. Ternyata setelah kita teliti makan malam agak bagus. Kalau habis makan tidur timbul penyakit, macam-macam penyakit. Kalau perut kosong, nah makanya dalam agama ada disunahkan puasa Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya dalam keadaan 4 hari kosongkan perut kita dengan puasa. Ini yang akan membuat kita sehat. Kita hari Senin puasa, Selasa, Rabu makan tuh, Kamis puasa lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa lagi. Itu cara apa? Cara terbaik untuk mengistirahatkan pencernaan kita. Insya Allah sehat. Agama tidak akan menganjurkan kecuali di dalam perbuatan itu terdapat kebaikan. Jadi kagak salah kalau kita puasa Senin, Kamis, secara kesehatan pun memang harus demikian. Ibarat kalau kayak mesin tiap hari dioperasikan, tiap hari dipakai tanpa ada istirahat, pasti cepat rusak. Makanya ada istirahatnya. Begitu juga perut kita, kesehatan kita perlu ada istirahat. Sunnah puasa hari Senin, puasa hari Kamis,
tujuannya apa? Bukan hanya sekedar mendapatkan pahala ibadah, akan tetapi untuk kesehatan pun telah diajarkan, telah dituntut. Jadi kadang-kadang kita tidak sampai paham bahasanya, kita mikir ya puasa itu buat ustadznya, pada sunnah mah ya buat ustadz-ustadz kita mah kagak. Padahal semua kita perlu sehat, bukan hanya berharap pahala, akan tetapi juga berharap kesehatan. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat adalah wa qiyamul lail, bangun di tengah malam pada saat manusia yang lain sedang terlelap dalam tidur. Yang lain pada tidur, kita bangun tengah malam, laksanakan minimal sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud kita baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, kita baca dzikir la ilaha illallah 100 kali, baca ayat kursi, baca Fatihah, kita berdoa, insya Allah pagi hari hati kita akan menjadi tenang, damai hidup kita. Kenapa? Percaya diri kita timbul. Beda orang yang ibadah dengan yang tidak ibadah. Kadang punya duit banyak tapi lagi gelisah. Duit kadang-kadang punya, beras banyak, segala sesuatu cukup, tetapi kenapa pikiran masih pusing, ada sumpah. Kenapa pikiran kita pusing? Kenapa sumpah? Kadang tahu masalahnya apa. Itu adalah penderitaan yang ada dalam batin kita. Sebab manusia itu terdiri dari 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani kita pupuk dan kita besarkan dengan makan dan minum. Kayak kita makan, minum, itu namanya santapan jasmani, santapan siraman jasmani. Rohani kita, jiwa kita, batin kita sama. Makanya nasihat-nasihat agama itu adalah santapan rohani, siraman rohani. Ibarat pohon kalau kagak pernah disiram, musim gersang, musim tandus, pada kering. Jadi jangan sampai badan kita gemuk, tetapi jiwa kita, batin kita kering, kerontang, jauh daripada iman, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai badan gemuk, rohaninya buruk. Yang bagus bagaimana? Badan sehat, rohani kita kuat. Makanya harus ada keseimbangan. Kalau dikasih makan itu buat kesehatan jasmani, tetapi nasihat-nasihat agama itu adalah untuk kesehatan rohani kita. Di mana zaman sekarang manusia mewah dalam kehidupan dunia, kaya dengan harta, tetapi miskin dengan kekayaan rohani. Jauh daripada agama. Kadang kita lihat kehidupan yang modern ini bukan yang membentuk akhlak yang baik, tetapi menghancurkan akhlak generasi kita. Ya pada sekarang kalau ngomong kapan ya, tetap ya, dari bicara juga, dari ngomong sama orang tua juga kadang-kadang jauh dari sopan. Ya bahasa-bahasa gaul, jauh masalah kadang-kadang. Ya Allah. Makanya kita harus siap bentengi generasi kita, bentengi anak dan keturunan kita supaya jangan sampai hancur akhlaknya. Nauzubillah min dzalik. Yang kelima warqadru inda sibah. Di saat menjelang subuh kita zikir. Menjelang subuh itu kapan? Fi awakhiril lail, yaitu menjelang akhir malam. Katakanlah jam 3 setengah 4 kita udah bangun, mandi, sholat sunnah, tadarus baca Al-Quran, zikir, terus menunggu sampai dengan datangnya waktu subuh. Itu namanya intidharus sholat, menunggu datangnya waktu sholat.
Jadi kita yang nunggu datangnya waktu sholat, jangan sholat yang nungguin kita. Waktu sholat nungguin kita, udah habis itu waktu sholat kita belum datang. Masih tanggung. Jangan sampai begitu. Karena apa? Ada suatu amal yang paling baik nanti untuk ahli surga, wajahnya bercahaya. Malaikat sampai kagum dan bertanya, apakah mereka itu adalah para nabi? Bukan. Apakah mereka itu para rasul? Bukan. Akhirnya kata ahli surga yang lain, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ketika belum datang waktu sholat, dia sudah standby nunggu datangnya waktu sholat. Itu yang paling bagus. Kadang-kadang zuhur aja, ya elah baru dia ada, ya udah setengah satu, kabur kan, satu dilempengin, ya itu biasanya kita. Makanya sholat yang paling baik adalah kita yang nunggu datangnya waktu sholat. Jadi jangan sholat nungguin waktunya, nungguin kita. Sampai udah habis waktu belum sholat, akhirnya ada teman yang berangkat lupa dah ada sholat. Iya. Jadi yang pertama apa tadi? Mujalatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang alim. Kemudian yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, bangun di tengah malam, tempat perutnya duduk kosong. Yang kelima, apa tadi? Menunggu datangnya waktu sholat. Akhirnya dipukul, dirangkum oleh orang-orang yang cerdas, dibikin nadoman. Ada ya rasanya ya? Coba ya. Pada hati iku lima ing warnane, maca Quran kudu weruh ing maknane, kapindhone wong alim kumpulane, kaping telu salat bengi lakonane, kaping padet weteng kosong ingkang suwe, kaping lima zikir bengi ingkang suwe, lamun sira nglakoni lima iku insyaallah Allah Ta'ala nyembadane. Iya, nyembadan itu cuma lima itu nyembadan itu bahasa kita mah mengabulkan. Kan kalau amin, apa amin itu istajib doa anak, mana semoga Allah nyembadani. Artinya apa? Semoga Allah mengabulkan. Insya Allah dengan melaksanakan 5 perkara yang tadi dikatakan oleh Abdullah yang bersumber dari ucapan Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Qawas, apabila kita bisa melaksanakan 5 ini, insya Allah hati kita akan menjadi terang, hati kita akan menjadi nyaman. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.